Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya Aziza dengan NIM 211061124 kelas G dengan dosen pengampu adalah Ibu Davila Prawidia ASHMH untuk pemenuhan ujian akhir semester. Saya akan menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya yang merupakan nomor 3 dari soal. Lalu hak asasi manusia adalah hak yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut ahli atau John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia yang sifatnya tidak dapat diganggu-gugat. Dasar hukumnya yang pertama ada Declaration of Human Rights, yang kedua ada Konvensi Jenewa pada tahun 1949, yang ketiga ada Statute Roma pada tahun 1998, yang terakhir ada International Bill of Human Rights. Lalu kasusnya yang pertama pembantaian Rohingya di Myanmar ini pada pemerintahan junta militer dengan cara kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win hingga Jenderal Ne Win ini diangkat sebagai presiden pada tahun 1962. Politiknya itu otoriter yang mendiskriminasi etnis Rohingya asli Burma dengan melakukan kontrol terhadap Rohingya pada tahun 1978 dengan memaksa Rohingya ini keluar dari wilayah dengan operasi yang namanya King Dragon. Lalu tahun 2000 kebijakan Burmanisasi marginalisasi Muslim ini berlaku yang mengakibatkan etnis Rohingya ini pindah ke Bangladesh. Namun terjadi pengembalian secara paksa dengan cara melarikan diri dari Bangladesh. Jadi ini perpindahan tahun 1990 lalu baliknya tahun 2000. Serta terdapat pemusnahan rumah ibadah berupa masjid dan juga sekolah pada tahun 2001. Burma Citizen Law atau BCL terhadap etnis Rohingya ini tidak dapat memperoleh kewarganegaraan, hak atas tanah, pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, perpindahan, menikah, pembatasan anak maksimal sampai 2 per keluarga, serta wajib memperoleh perizinan dengan cara membayar uang suap. Puncak konfliknya ini ada ekstasi pada tahun 2012 yang mempengaruhi etnis Rakhine karena kecemburuan sosial. Rohingya ini berkembang secara pesat. Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1962 ini dihapus sebagai etnis Myanmar Rohingya. Tepatnya pada tahun 1982. Terus terjadi pembantaian terhadap Muslim Rohingya pada Oktober 2016 yang menewaskan 150 orang dengan 3 desa yang dibakar habis. Lalu menurut hukum internasional ada statute Roma dan penyelesaiannya di pasal 5 berdasarkan landasan hukum ini bahwa termasuk dalam genosida atau pembantaian secara habis suatu etnis. Nah, pelanggaran HAM selanjutnya ini dibahas secara khusus pada pasal 6 Statute Roma tahun 1998 bahwa Myanmar ini telah melanggar hak asasi manusia berupa dilakukan dengan cara genosida. Terus ada juga di dalam pembukaan atau preambula Piagam ASEAN tentang perlindungan hak asasi manusia juga ada di pasal 1 ayat 7 dan juga pasal 2 ayat 2 tentang ASEAN ini bertekad untuk memajukan dan juga melindungi hak asasi manusia. Ada juga di pasal 15 Declaration of Human Rights tentang kewarganegaraan atau hak kewarganegaraan dan juga dilanjutkan pasal 2 tidak ada yang boleh mengambil kewarganegaraan orang secara paksa termasuk negara itu sendiri. Terus ada juga instrumen hukumnya yaitu Convention Relating to Stateless Person tahun 1954 dan juga Convention on Reduction of Stateless 1961. Nah, bisa nggak dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional? Bisa, tapi sulit. Karena pertama, Myanmar itu tidak meratifikasi Statute Roma dan juga bukan merupakan anggota dari ICC. Jadi susah untuk dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional ini, kecil kemungkinannya. Lalu, bagaimana sih peran PBB? Peran PBB ini hanya dapat mengecam. Uni Eropa juga cuma mengecam aja gitu. Tidak bisa menindaklanjuti karena dilarang mengintervensi urusan dari negara lain. Walaupun Myanmar ini merupakan salah satu negara dari anggota PBB, maka kesimpulannya adalah bahwa pelanggaran HAM etnis Rohingya ini melanggar hukum internasional. Hukum internasionalnya tadi ada Declaration of Human Rights, Statut Roma, dan juga beberapa peraturan lainnya secara regional seperti Piagam ASEAN tersebut. Lalu nggak bisa dibawa atau sulit dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional. Dan yang terakhir, PBB juga hanya dapat mengecam karena dilarang mengintervensi urusan negara lain. Terus sekian penjelasan dan juga jawaban saya terkait ujian akhir semester. Banyak salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.